makanya karya kamu yang ini kental dengan absurdismenya tadi gitu, bahwa hidup ini memang sesuatu yang pada ujungnya itu ya berakhir kepada masa depan yang tidak pasti dan kematian itu sendiri gitu. Tapi bagaimanapun bentuknya ya harus dijalani dengan berani gitu. Absurd gitu. Bahkan pemikiran tokohnya itu juga absurd gitu, sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya itu nggak bisa terima gitu, nggak bisa terima dia kenapa ya sebagai seorang anak itu kayaknya nggak menunjukkan kasih sayang kepada ibunya gitu. Bahkan ketika ibunya dimakamkan dia suaraku kedengaran jelas kan ya? Dengar Kak, jelas Kak. Ketika pemakaman ibunya gitu ya, kenapa dia tidak menangis gitu, tidak menunjukkan kesedihannya. Ketika pemakaman ibunya, kenapa dia harus minum kopi gitu, walaupun sebenarnya minum kopinya juga ditawarkan sama penjaga pintu. Namun ketika persidangan itu nggak seperti itu ceritanya gitu. Ya orang-orang nggak lagi bersimpati sama dia karena kesalahan yang dia lakukan sekali gitu ya. Dia membunuh memang ya, dia membunuh gitu. Tapi proses persidangannya itu nggak merujuk kepada apa yang akan didakwakan ke dia gitu. Pembunuhan itu tidak lagi menjadi poin utamanya, tapi yang lain-lain tentang dirinya gitu, di luar dari pembunuhan itu sendiri. Tapi bagaimana dia sebagai seorang seorang anak gitu, ketika pemakaman ibunya kenapa dia seperti itu gitu. Kemudian dia juga tidak melihat jenazah ibunya untuk terakhir kali, dia nggak mau lihat gitu. Kemudian juga kenapa setelah pemakaman ibunya dia justru ke pantai, berenang-renang, kemudian dia pacaran gitu. Padahal kan mungkin kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang kita ya, mungkin itu cara dia untuk healing gitu ya, cara dia untuk menerima, mengobati kesedihannya. Dia punya kesedihan pasti kehilangan ibunya, tapi dia juga tahu ya udah kayak absurdisme tadi gitu, bahwa orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal itu ya memang semua orang nanti pada akhirnya akan meninggal gitu. Termasuk ketika dia masukkan ibunya ke panti jompo ya karena dia ngerasa dia nggak punya kemampuan secara ekonomi untuk menopang ibu, dan kemudian juga ibunya ngerasa bosan gitu kan. Kami hanya berdua-dua di rumah dengan ibu, saling menatap dalam diam katanya gitu. Ibu juga mungkin akan merasa bosan gitu, dan dia berpikir ya udah, di samping secara ekonomi juga dia nggak mampu, mungkin ibunya di sana juga punya teman gitu. Nah tapi justru itu yang akhirnya dianggap masyarakat itu sesuatu yang aneh gitu. Ini orang aneh nih orang memang apa ya, si Mersu ini siapa sih dia? Maksudnya dia ini dia itu tidak punya rasa kemanusiaan katanya gitu kan. Dan itu akhirnya membuat dia didakwa gitu. Didakwa, dia dihukum mati, dan ketika menghadapi hukuman mati itu, menunggu dakwaan itu ya, menunggu dia akhirnya dipenggal gitu. Dia akhirnya berusaha dengan kenangan yang dia miliki gitu, dia berusaha menghibur dirinya, dia berusaha mencari makna gitu. Tapi ternyata ya udah gitu, itu jalan hidupku, mau aku mati hari ini, mau aku matinya 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 100 tahun lagi, ya sama aja gitu. Setiap orang pasti akan meninggal, tapi hanya berbeda-beda waktunya. Ada yang mati usia 6 tahun, ada yang mati usia 40, ada yang mati usia 100 tahun gitu. Itu hanya masalah waktu gitu. Jadi memang sangat terasa gitu waktu ngebacanya itu, kita juga ngerasa awalnya ya apa sih yang mau disampaikan sama kamu gitu ya. Ceritanya juga kayak apa ya, tentang kisah kehidupan satu tokoh yang itu berlangsung selama beberapa hari gitu. Perjalanan dia hari ini seperti apa, mulai dia menerima kabar ibunya meninggal, terus kemudian dia minta izin sama bosnya, sama majikannya gitu kan ya. Dan kemudian setelah minta izin kepada majikannya, perjalanannya ke tempat panti asuhan ibunya itu naik kereta gitu. Kemudian ketemu direktur panti jompo, iya, ketemu sama direktur panti jompo itu, kemudian ketemu sama perawatnya, kemudian menunggu jenazah ibunya semalaman gitu, kemudian waktu pemakaman berlangsung seperti apa gitu, dia pulang gitu. Jadi memang apa ya kayak kita melihat nih kehidupan si tokoh yang protagonis tadi, tokoh utamanya tadi, si Mersu tadi, ini loh yang dialami selama beberapa waktu. Jadi ini kan dibagi dua bagian. Bagian pertama itu tentang pemakaman ibunya.
Terus di bagian kedua ketika Iya. akhirnya kemudian si Marsu itu secara sebenarnya nggak sengaja sih awalnya ya, dia membunuh si orang Arab tersebut dan akhirnya kemudian dia ditahan, kemudian didakwa dan kemudian dia diputuskan untuk dihukum mati. Mungkin Mati. seperti itu. Iya. Oke, seperti Akhirnya penjabarannya bacanya padat kapan sih. pertama kali ini? Itu udah pernah 2 tahun yang lalu sih, Kak. Nah, setelah dipikirkan ada obrolan kita sebelumnya untuk membaca kamu, kan baru ini lagi kita Betul. sambungkan hubungan komunikasi itu. Nah, Iya. setelah itu baca ulang lagi 2 bulan yang lalu kan, menyelesaikannya hanya beberapa hari aja lah, karena ini bukunya hanya 130-an sekian gitu. Dan Iya, kalau membacanya yang di ini dia sela-sela. 160-an. Mm-mm. Apakah? Kalau yang ini 168. Oh, oh, yang itu 168. Tapi kalau yang Mungkin di terbitan, pengantarnya. iya. Kalau yang obor 130-an ya. Iya, 130-an, Kak. Yang Mm-mm. menarik sih membahas tentang Albert Camus soal orang asingnya nih. Ya, dia mencerminkan suatu kekonyolan hidup, bahwanya ya siklus itu ya berputar gitu, pola dalam manusia gitu. Ya, kita mau memilih di mana gitu. Ada mau berbuat jujur atau berbuat bohong, mau menindas atau ditindas, ya perannya itu akan digantikan sama figur-figur selanjutnya gitu yang ada di dalam dunia ini. Mm-mm. Makanya ya dia sangat menentang sih soal-soal hukuman mati. Mm-mm. Bahwasanya ya manusia pasti akan mati juga. Ya ngapain juga kita perang gitu. Ngapain kita Mm-mm. genjatan senjata gitu. Mm-mm. Makanya dia mengangkatnya ini kan dari bukunya sebelumnya, ada namanya Caligula kan, Kak, dan bagaimana dikembangkannya, dimantapkannya agar supaya lebih cerah lagi nuansa absurditasnya ini dalam buku orang asing ini gitu. Ya hampir Mm-mm. semua karya-karya sastra dia mengangkat soal satu pemaknaan yang kesia-siaan terhadap hidup gitu, tentang Mm-mm. pencarian suatu makna pun ya terkadang dia tidak bisa memberikan cerminan apa itu sistem di dalam filsafat. Dia tidak terlalu menonjolkan, dia lebih ke sastra sebetulnya, tapi ada kesan filosofis yang kuat itu Albert Camus Mm-mm. ini. Mm-mm. Tapi aku belum Nah, baca yang di situ. mitos tipusnya sih ya. Itu kan salah satu karya dia yang paling Oh, terkenal juga. iya, The Mm-mm. Myth of Aku belum baca. Sisyphus itu ya, Kak. Iya, aku belum baca yang itu. Hmm, aku baca belum kalau yang itu, Kak. Oke. Ya, kakak mengenal Albert Camus ini sejak kapan gitu? Dan apa kesan yang didapatkan tentang Albert Camus ini? Karena dia tidak mencerminkan suatu pandangan seperti filsuf lah. Dia kan dikategorikan seperti filsuf, namun nggak mempunyai Mm-mm. sistem pemikiran yang ketat. Mm-mm. Tetapi dia memikiri kesan filosof melalui karya-karyanya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Apa kesan? Aku juga. Kapan kakak? Apakah? Iya, kalau perkenalanku sama kamu sendiri sebenarnya kan di kampus ya, dari kampus sebenarnya sudah mengenal nama Albert Camus karena kan kami di sastra ya, aku kan memang alumnus sastra, sastra Indonesia. Iya, Kak. Walaupun nggak secara spesifik itu ngobrolin kamu gitu, tapi paling nggak untuk apa ya, bicara soal sejarah sastra, kemudian juga ngomongin tokoh-tokoh sastra gitu, nama kamu ada disebut gitu dan kami mengenal nama kamu di sana gitu. Tapi untuk secara khusus mendalami karya-karya kamu aku enggak sih, enggak. Cuman aku memang membaca karyanya. Jadi mulai kenal itu ya dari zaman awal-awal kuliah, zaman-zaman kuliah juga udah kenal, udah baca karyanya ya udah ngerasa bahwa memang sebagai orang yang pengen belajar sastra harus mengenal kamu juga, harus baca karyanya juga gitu kan. Ya, dan aku ngerasa itu tadi apa ya, dia dikenal sebagai filsuf kayak Hakim bilang tadi, walaupun dia tidak apa ya, soal sistematisnya tadi ya, Memberikan, sistematis tadi iya, Kak. ya. Tapi dia tetap punya apa ya, filosofi itu tadi gitu, sehingga
dia tetap dikenal sebagai filsuf, walaupun kalau kayak kami di sastra ya mengenalnya sebagai sastrawan dengan ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang ditawarkan yang sifatnya filosofis gitu. Jadi kalau aku seperti itu, nggak terlalu mendalami kamu juga gitu, nggak belum membaca semua karyanya juga, tapi dari zaman di kampus itu udah kenal kamu karena memang dalam sejarah-sejarah sastra gitu ya, dalam apa sih cerita tentang siapa aja tokoh-tokoh sastra ya, kamu salah satu nama yang disebutin gitu. Okay. Memang Albert kamu ini unik, dia memberikan satu pandangan tentang pemaknaan, meskipun dia menuangkannya untuk menolak, tapi sekaligus di situ dia udah memaparkan tentang makna itu gitu. Bagaimana di situ pun kamu saat menjalani hidupnya pun ya biasa-biasa aja gitu Kak. Bahkan dia tidak terlalu signifikan menunjukkan tentang karya-karya yang terlalu sistematis. Dia lebih fokus menelusuri tentang mitos-mitos dan bagaimana dia mencampurkannya sehingga menjadi bahan tentang satu kesimpulan menengok pemaknaan hidup itu seperti apa gitu. Makanya Albert Camus ini memberikan kesan tentang satu ya selalu berdiri sebetulnya. Berdiri di dalam orang-orang yang ketika ditindas, ya bagaimana perjalanan hidupnya itu selalu memberikan satu kesan. Ya kita harus berjuang melawan penindasan, tapi untuk melawan itu jangan ada sampai pembunuhan. Dan ketika itu keluar dari gerakan haluan kiri di Prancis pada masa itu ya, karena di saat itu banyak pembantaian juga, makanya dia nggak sepakat dengan hal itu. Nah, di dalam buku Orang Asing ini pun dia juga menentang tentang suatu kematian, ya bagaimana ya kematian itu udah pasti, dan di saat sela-sela akhir hidupnya dia ditawari oleh pendeta gitu kan, ya Anda mau mengakui nggak gitu tentang kesalahan Anda. Ya dia nggak butuh deklarasi lah seperti itu, di situ ada renungan dia sendiri lah tentang kekusukan dia gitu. Makanya beberapa kali ajuan dari pendeta yang ditawarkan dari pengadilan kan, ya dia secara perlahan kan untuk menolak gitu. Iya. Apakah? Iya, dia menolak bertemu dan akhirnya kan pendeta itu datang diam-diam kan, datang sendiri, tiba-tiba aja udah masuk di dalam selnya, dia kaget juga gitu, dan akhirnya ya dia tetap aja menolak. Dia justru pada akhirnya dia kan teriak ya, marah juga sama pendeta itu. Dia ngerasa bahwa ya udah kalau besok aku mati gitu kan ya, aku nggak mau menghabiskan waktuku untuk kesia-siaan mendengarkan tentang apa yang celotehan si pendeta itu gitu. Ya udah kalau besok aku mati, aku mau merenungkan kematianku itu sendiri gitu. Aku mau menikmatinya dengan ketenanganku gitu, nggak usah dicekokin dengan berbagai hal tentang apa yang akan terjadi sesudah kematian, yang lain-lain dan kayak gitu gitu. Ya makanya ya ketika orang memikirkan satu kematian, di situ absurditasnya muncul. Ya bagaimana kesia-siaan ataupun ketenangan dalam menghadapi sikap tertentu, ya kita perlahan hadapi aja gitu tanpa banyak bertanya. Ya kadang-kadang ya perlu juga spesifik apa itu yang dimaksudkan kamus, karena ya saat pun kadang-kadang ada satu keambiguan juga gitu melihat tentang kamus ini. Namun ya dia memisahkan tentang garis eksistensialis tentang nihilisme itu Kak. Nihilisme itu tentang ya nggak beda jauh dengan absurdnya kamus itu gitu, kekosongan gitu. Walaupun dia nggak, makanya dia ya juga disebut eksistensialisme kan ya. Iya. Ya makanya kan kematian dia kan ya banyak dispekulasikan bahwasanya dia ada konspirasi, mobilnya itu, kendaraannya itu menjadi ketabrakan, karena pada masa itu dia keras juga mengkritik tentang ekspansi dari Uni Soviet. Ya banyak spekulasi lah setelah dia banyak mengkritik tentang gencatan senjata itu. Ya dia apakah anarkosindikalisme, dia kan
masuk di paham itu gitu, bahwa Ya, kaum buruh punya kekuatan besar gitu, punya power, dan itu bisa menjadi sebuah gerakan revolusi gitu kan, dan dia menentang itu ya, tadi, apa sih, Uni Soviet dan semuanya itu dia tentang. ya, betul. Makanya ya kalau dibilang perspektif kamu sini perspektif menghadirkan kemanusiaan sih, Kak. Bahkan Mm-mm. dalam semua karya-karya dia lah gitu. Ya cenderung Mm-mm. menampilkan suatu, ya udah kalau kita membantu ya bantu aja gitu. Kalau kita mau berbuat berbuat aja gitu. Yang apa ya disandarkan dengan berbagai macam latar pelakat di belakangnya gitu. Mm-mm. Tapi Ya makin mm-mm. ya lanjut Kak lanjut. Apa tadi? Nah, tapi Aki ngerasa nggak, kalau tokoh si Mersu itu kayak apa ya? Sebagai manusia agak, ya memang aneh sih ya. Tokoh yang ditampilkan di dalam karya kamu yang ini, dia kayak nggak punya ambisi juga gitu. Kalau kita baca di bagian satu ya, pengalaman Hmm, si Mersu itu, dia kayak nggak punya ambisi juga, hidupnya kayak jalan gitu aja, datar gitu aja gitu ya. Dia nggak punya keinginan ketika misalnya bosnya bilang dia, gimana kalau kamu aku promosikan, aku mau buka perusahaan cabang di Perancis sana gitu, gimana kalau kamu ya, aja yang berangkat ke sana, kamu yang megang kerjaan di sana, karena kamu kan masih muda, kamu belum berkeluarga, kamu tentu tertarik dengan petualangan, dengan tantangan seperti itu gitu. Tapi kan dia juga nggak ngerasa itu sebagai tantangan gitu. Dia nggak punya ambisi, tapi dia bilang ya udah, kalau memang aku harus ke sana ya udah aku ke sana gitu. Itu gimana kalau menurut Akim ngelihatnya? Ini kan bicara soal absurdnya tadi ya gitu. Dan ya. itu memang menekankan absurdnya si kamu ini. Ya bagiku Kak, di situ mencerminkan suatu ketidakambisian. Ya bagaimana ya dia santai aja gitu. Enggak seperti pada zaman ya di era dia itu menggambarkan tentang situasi udah modern lah gitu kan ya. Bagaimana teknologi udah juga masuk di dalam buku itu kan. Mm-mm. Ya dia menghadapi hal-hal itu nuansa dari panorama budaya aja gitu. Makanya dia nggak terlalu mencerminkan suatu ambisi, tapi di situ ya tetap dia lakukan juga dengan Mm-mm. satu yang dilakukannya itu sebetulnya udah mencerminkan gitu. Bagaimana dia mengedarluaskan satu perspektif, ya aku ngapain tergesa-gesa gitu. Aku harus ini, aku harus sampai ini, ya udah, aku jalani step demi step, tapi aku udah lolos dari hal itu semua gitu. Mm-mm. Nah, makanya kan bagiku membaca kamus itu memberikan satu pemberontakan pada budaya tertentu. Maksudnya budaya dalam arti ya ketika kita tidak mampu menjalannya dengan kapasitas kita, ya ngapain kita paksakan gitu. Nanti jatuhnya ya itu jatuhnya nanti error gitu ataupun jatuhnya nanti nggak bisa sesuai dengan konsumsi otak kita gitu. Ya dia Mm-mm. menghadapi dengan satu nggak motivasi, namun dibalik itu sebetulnya menyiratkan agar kita santai gitu, tenang gitu dalam menghadapi Mm-mm. situasi-situasi tertentu gitu. Ya kita lihat kan Kak di dalam persidangan begitu santainya dia menghadapi suasana itu, bagaimana kamu menyalurkan gagasannya di dalam Marsio itu. Mm-mm. Dan menurut Kakak, Mm-mm. ketika kamu di dalam pengadilan, ya perlahan-lahan kan persahabatan, percintaan dia, gimana dengan Mm-mm. Mary ataupun dengan Raymond gitu. Mm-mm. Mulai ada jarak seiring mau diputuskannya hukuman untuk dia. Bagaimana dia Mm-mm. merindukan seorang Mary saat-saat Mm-mm. mereka lagi di pantai. Mm-mm. Ya ketika itu juga perlahan mulai memudar. Ya kesan didapatkan di situ ya ada kekrisan di mana kamu di situ kesulitan untuk memberikan satu keluh kesannya kepada orang-orang yang dia cintai, namun tidak ada di saat krisis dia gitu Kak. Ya aku Mm-mm. membacanya di situ
ya pada akhirnya kita akan menjadi sendiri juga gitu di sela-sela kekrisan yang sedang menimpa kita gitu. Mm-mm. Iya, di situ kan memang apa ya, si tokoh utama kan udah masuk di dalam sel, dia dipisahkan dari dunia luar gitu. Dan awalnya kan dia Hmm, ngerasa kesepian gitu, dia ngerasa bosen juga gitu. Kemudian dia pengen ngerokok, tapi rokoknya juga ditahan gitu kan. Dia iya, bener-bener ngerasa semuanya itu dibatasin dari dia, dan tapi akhirnya dia berpikir bahwa semua yang nggak dibolehin sekarang ini ya udah bagian dari hukuman. Pada akhirnya itu ada bagian dari hukuman atas apa yang aku lakukan gitu. Dan dia ingat dengan apa ya, apa yang dikatakan oleh ibunya gitu kan. Ibunya pernah bilang, gagasan ibunya, bahwa pada akhirnya kita akan terbiasa pada apa bukan saja gitu. terbiasa dengan itu. Ya. Iya. Jadi untuk memang awalnya dia untuk mengatasi rasa bosannya itu gitu. Dia mulai bosan di dalam karena orang-orang terdekat dia juga nggak bisa datang, si Mary nggak bisa datang, nggak ada yang bisa benar-benar Hmm, apa ya, menemani dia pada masa itu gitu membantu kan, dia. saat itu gitu. Semuanya dibatasin dari dia, ya udah. Dia awalnya itu menghibur diri itu dan bertahan bertahan melawan bosan itu dengan belajar mengenang katanya. Jadi untuk nggak bosan dia belajar Hmm, mengenang, mengenang memorinya dengan si Mary, mengenang kenang-kenangannya sama ibunya gitu, waktu kecil dia seperti apa dengan ibunya. Kemudian juga dia mulai mengenang situasi kamarnya, dia langsung bayangkan, ya memang enak sekali kalau misalnya aku keluar terus ke kamarku gitu. Jadi dia mengenang situasi kamarnya, mulai dari pintu itu ada apa, kemudian kursinya di mana, tempat tidurnya seperti apa, bahkan sampai gelasnya gitu kan, bahkan goresan-goresannya, cacat gelasnya itu sompelnya di mana gitu. Dia mengenang semuanya itu gitu, dan dia melawan bosannya itu, bertahan melawan rasa bosan itu dengan mengenang. Dan pada akhirnya itu tadi dia ingat kata ibunya, ya udah, bahwa pada akhirnya kita akan terbiasa pada apa saja. Nah, dia pun akhirnya merasa terbiasa dengan apa saja gitu, termasuk ya udah dia ditahan di dalam sel, ya udah aku juga menjadi terbiasa dengan kondisi itu katanya kan ya. Di ruangan yang sempit sempit itu dia terbiasa, sendiri dia terbiasa gitu. Bahkan kemudian ketika dia menemukan koran gitu, ada koran di tempat tidurnya, iya, cerita tentang apa, Makedonia ya atau apalah, aku lupa lah. Ada cerita seorang laki-laki gitu kan ya, yang dia pergi merantau, kemudian dia bekerja di rantau, menjadi kaya raya di sana, kemudian dia menikah, punya anak dan istri, dia bawa pulang ke kampung halamannya, pengen ngasih kejutan sama ibu dan adiknya yang mengelola hotel, dia nginap di sana. ya. Dan kemudian sengaja ya dia memperlihatkan hartanya ke ibu dan adiknya itu, tapi mereka nggak tahu bahwa itu dia, karena akhirnya tergiur dengan hartanya, si ibu dan adiknya itu ngebunuh si tokoh yang dia baca di koran bekas itu gitu kan ya. Dan kemudian mengambil semua hartanya. Nah, nggak lama kemudian istrinya datang ngasih tahu kalau itu adalah anaknya gitu. Nah, karena ngerasa bersalah, si ibu tadi dan adiknya tadi bunuh diri gitu kan ya. Nah, si Mersu ini juga akhirnya menjadi terbiasa dengan itu, maksudnya terbiasa dengan semua rutinitas itu tadi gitu. Dia bangun, ya awalnya nggak bisa tidur, kemudian dia tidur siang pun dia tidur, bahkan katanya dia menghabiskan waktu itu 18 jam untuk tidur, hanya 6 jam dia untuk aktivitas yang lainnya, termasuk untuk bersih-bersih, makan, membaca koran tadi gitu. Itu jadi rutinitas dia, dan dia terbiasa dengan itu gitu. Nah, ini juga yang ingin digambarkan kamu, bahwa sebenarnya memang kita sebagai manusia itu gampang banget terbiasa dengan apapun gitu. Uh, Ya kayak pepatah mungkin ya, Allah bisa karena terbiasa gitu. Kita ya akhirnya karena terbiasa di negara kita ini, misalnya ya, terbiasa Iya. dibatasin melakukan sesuatu, ya udah kita jadi terbiasa bisa hidup dengan cara yang seperti itu. Mungkin kita sering ya ngelihat ketidakdisiplinan misalnya ya, terus kita akhirnya menjadi terbiasa dengan Hmm. itu. Nah, itulah manusia, kita gampang terbiasa dengan apapun yang ada di sekeliling kita, dengan apa saja kita gampang terbiasa. Nah, itu juga mau yang disampaikan kamu, bahwa itu juga bagian dari absurdnya hidup ini gitu.
di situ dia mengkentalkan kekonyolan itu ya Kak. Bagaimana Betul. ya ada adaptasi itu karena adanya ruang pembiasaan yang terus dilakukan ya. Bahkan sampai hari ini Mm-mm. misalnya gitu kan. Ya hoax-hoax itu jadi konsumsi biasa ataupun ya semacam Mm-mm. kasus klasiknya gitu ya korupsi Mm-mm. orang ya Mm-mm. biasa aja gitu. Jadi Biasa. ada Heeh. kesan ya, kita sudah mulai tergeser gitu pada hal-hal Mm-mm. yang kejerniannya ini seperti apa. Nah, disitulah kamu coba membongkarnya gitu. Ya, kenapa kita nggak santai aja dengan kebiasaan, namun di situ tetap ada kehati-hatian gitu. Ya, Mm-mm. ketidakapatisannya terkadang pada hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh ya, justru di situ keren gitu menengok si Marseille gitu. Dia Mm-mm. luput dari budaya-budaya yang selama ini yang digambarkan kamu di situ dengan motivasi-motivasi karir. Ya dia hadapi dan dia tidak Mm-mm. memberikan satu ucapan lisan. Ya aku harus mendapatkan ini gitu. Aku harus dapatkan step gitu. Namun di situ dia tetap jalankan dan dia tetap lakukan dengan apa yang Mm-mm. dia punya. Namun secara perlahan di situ kapasitasnya ditunjukkan. Mm-mm. Makanya ya, siklus absurditas ini seperti memberikan satu imajinasi tentang ya polanya, harinya ataupun tanggalnya tinggal di bagaimana kita lagi menghadapi itu dengan pembiasaan ada. Ya, apakah itu baik, apakah itu buruk, di situ seleksinya untuk dimulai gitu. Nah, makanya kan Mm-mm. ketika kamu menghadiri pemakaman ibunya ya dia mungkin Kak kalau pembacaan dari Mm-mm. hakim gitu kan Kak dia Mm-mm. ya manusia memang benar mati gitu ya ekspresiku ketika aku nggak mau pun melihat jenazah ibuku kenapa aku dikatakan aneh gitu ya itu Mm-mm. ekspresiku gitu dan ini hasil proses dari pengalamanku gitu ya kenapa Mm-mm. justifikasinya di situ justifikasinya yang berlebihan gitu ya Mm-mm. bahwasanya toh badan dia di situ tetap hadir gitu sampai dia ikut ke pemakamannya gitu. Namun kan ya ada salah satu seremonial apakah kita harus menangis berlebih-lebihan gitu. Apakah Mm-mm. kita harus melihat, mencium. Ya, itu kan tinggal responsifnya aja ya mungkin dia membacanya dengan ketenangan dan kedalaman, ada refleksi yang dalam dia sebetulnya. Ya Mm-mm. sampai-sampai gitu kan Kak. Ya di masa-masa krisis mendekati hukuman mati, dia menyampaikan bagaimana pesan-pesan dari ibunya itu agar kita terbiasa ada apa yang kita lakukan dan seandainya pun ibuku berada di pengadilan, aku tetap akan membela ibuku gitu. Makanya ya kamu sebetulnya mencerminkan satu kecintaan yang dalam gitu kepada Mm-mm. ibunya. Namun ya ekspresi dia di luar ekspektasi pada umumnya gitu Kak. Mm-mm. Makanya tokoh-tokoh seorang Marcel ini betul-betul dinarasikan kamus bagaimana sangat dalam. Itulah kekasan dari Perancis dalam dengan mengulik-ngulik sesuatu makna filosofis itu. Mm-mm. Dan peristiwa pemakaman ibunya itu kan ya benar memang aku juga sepakat ya Kim ya. Ekspresi tiap orang kan beda-beda ya sebenarnya gitu. Iya Kak. Tapi justru masyarakat itu gitu, masyarakat tuh kenapa harus pakai satu standar yang harus sama semuanya Ah, gitu. Termasuk dalam hal betul. menghadapi misalnya di pemakaman gitu, ketika ada yang meninggal, ada Iya. keluarga yang meninggal, kenapa harus pakai satu standar yang sama? Dan aku ngerasa itu juga di masyarakat kita gitu, kita sebagai orang Batak lah ya, orang Batak juga kalau Iya misalnya Kak. ada pemakaman gitu ya, eh, kita juga diharapkan punya respon yang kadang-kadang menurutku agak lebay juga gitu. Justru ketika Oke. misalnya kita nggak menangis gitu kan ya, aku ingat banget waktu Iya. waktu itu waktu bapak aku meninggal misalnya ya, ketika aku tidak Iya. terlalu menangis itu keluarga-keluarga itu kayak ayo nangislah, nangis kenapa nggak nangis gitu, karena tidak berurai air mata, tidak meraung-raung, itu kayak dianggap kita itu nggak sempurna ininya, Iya. berdukanya itu nggak sempurna, maksudnya mengisi kesedihan, menunjukkan kesedihan kita kalau kita merasa kehilangan itu nggak sempurna gitu. Jadi kita harus benar-benar berurai air mata. Di situ juga kan aneh. Aku juga sempat berpikir, kenapa aku juga harus meraung-raung berurai air mata gitu kan? Kan
kalau orang Batak justru sampai orang Karo juga ya, sampai nyanyi nangisnya itu kayak apa ya, bener-bener harus meraung-raung gitu. Dan ketika kita nggak melakukan itu, kita juga dianggap, oh kamu kayak gitu, ditegur gitu. Dan mungkin ya hal yang sama juga yang dia dialami sama tokoh ini gitu kan ya. Maksudku struktur apa ya, dalam satu masyarakat itu ada standar-standar yang kayaknya dibuat satu general gitu, baik masyarakat Perancis atau masyarakat kita punya yang seperti itu gitu. Pokoknya kalau ada situasi seperti ini harus seperti ini. Di luar daripada itu dianggap berbeda, dianggap aneh, dan itu tidak boleh gitu. Karena dia berbeda, ya dia itu harus disingkirkan. Karena dia berbeda, dia harus apa ya, diasingkan gitu. Nah itu yang dialami sama tokoh ini, karena dia berbeda, menghadapi, merespon segala sesuatu, dia dianggap aneh gitu. Akhirnya dia dianggap ya dia nggak punya hati gitu kan, dibilang kan dia nggak punya hati, dia nggak punya peri kemanusiaan. Masa ibunya meninggal dia nggak menangis gitu, dia nggak punya perasaan, nggak punya peri kemanusiaan, dia kayak dia bukan manusia gitu ya. Dia bahkan kalau ada yang bilang dia antikristus katanya gitu. Ya jadi tudingan-tudingan dia nggak punya empati, dia nggak punya sikap satu religius, ya kan langsung dibawa ke situ persepsi orang yang dia memberikan respon terhadap situasi yang menimpa dia gitu Kak. Ya padahal dia dengan tenang sebetulnya menganggap bahwasanya ya aku bisa menjernihkan, aku bisa meredam gitu dengan gayaku sendiri. Namun ketika dengan gayaku sendiri ini, dengan sikapku, kenapa ada putusan langsung tarik jauh bahwasanya kita anti dengan sesuatu yang ini gitu, anti dengan sesuatu yang tidak pada umumnya gitu. Ya makanya ya kalau membaca tentang imajinasi satu kehidupan itu betul-betul tajam dia mengulik-nguliknya Kak. Makanya ketika dia menggambarkan situasi itu betul-betul di luar pada umumnya yang sekarang sedang terjadi, itulah ya bahwasanya ketika kita menghadapi hukuman mati, bahwasanya di situ ada ruangan untuk kita pembersihan dari sebelum-sebelumnya dia menolak. Dan ketika ibunya di situ meninggal, dia pun tidak mengekspresikan pada umumnya nangis ataupun sedih-sedihan dengan cara berlebih-lebihan. Ya bahkan pun ya ada salah satu dalil ya tangislah sesuai kapasitasnya aja, jangan berlebih-lebihan gitu kan. Ketika ada keluarga kita yang sedang meninggal, ya kamu menjangkau itu dengan ekspresi dia yang cukup betul-betul santai gitu Kak. Dan itu kekasan dari kamu, bahkan ya meninggalnya karena kecelakaan itu dibilang dia betul-betul orang-orang yang absurd gitu, betul-betul sedang menjalani hidupnya yang betul-betul absurd, seru kata Sat gitu Kak. Ya bahkan di hubungan percintaannya gitu Kak dengan seorang Mary. Ya dia menghadapinya dengan membebaskan gitu, dengan tidak ada ikatan-ikatan yang ada secara spesifik pada umumnya dalam suatu hubungan kekinian lah gitu. Ya harus ada pengkabaran secara spesifik, harus ada tukar kabar secara personal. Ya dia tidak membatasi itu, dia membebaskan itu sehingga ya dia memperlakukan Mary itu, Mary jadinya bertanya-tanya gitu, sampai beberapa kali Mary mengajukan untuk dinikahi, dia menghadapinya dengan santai aja gitu, tidak harus berlebihan gitu. Iya, Dan itu lanjut juga Kak, tadi apa yang disampaikan? enggak, itu juga ini sih agak apa juga ya, tentang relasi dia sama Mary gitu ya. Mary kan beberapa kali juga mempertanyakan apakah kamu mencintaiku gitu kan ya. Terus kalau begitu ayo kita menikah gitu. Ya dia juga bilang kepada Mary, ya udah kalau kamu mau nikah kita nikah aja gitu. Iya, menikah ya karena kamu minta menikah kita menikah gitu. Tapi kalau ditanya apakah kamu mencintaiku, dia juga tidak bisa memberikan jawaban kan ya, si tokoh utama kita. Gak bisa diekspresikan soal cinta itu apa gitu melalui tuturan gitu. Tapi itu tadi dia kalau ya teringat Mary juga gitu kan ya.
dia Wah, ingin bertemu Mary gitu. Tapi itu tadi dia nggak bisa bilang kalau tapi Mary mengerti gitu. Ya udah, kamu nggak bisa mengekspresikan rasa cintamu itu, tapi justru mungkin karena keanehanmu itulah aku suka sama kamu, katanya kan ya. Dan aku ya udah terima hmm, kamu yang aneh yang kayak gitu gitu. Itu juga unik sih relasi mereka. Tapi ini Kim, yang soal itu tadi nih, soal apa tuh? ketika dia diputuskan untuk dihukum mati ya, dihukum mati oleh Hmm, hakim gitu. Bukan oleh hakim yang ini ya. ya, tapi oleh hakim dalam cerita. Dia divonis divonis akan dipenggal gitu. Tapi Ya, vonis yang dipenggalnya itu juga atas nama rakyat Prancis gitu ya. Hakimnya juga nggak hmm, berani pakai embel-embel yang lain gitu. Atas nama rakyat Prancis bahwa demi demi kemanusiaan gitu ya, demi melindungi manusia dari orang yang tidak punya hati kayak kamu harus dipenggal kan, kayak gitu ya. Itu juga aku pikir proses persidangannya itu gimana ya? Jaksa penuntut umumnya tuh kayak, menurut aku ya, nanti Akim bisa kasih pendapat nih. Jaksa penuntut umumnya tuh kayak iya, apa ya? Sangat membesar-besarkan. Maksudku dia benar-benar tidak memperhitungkan si tokoh utama ini sebagai seorang manusia yang juga punya perasaan gitu, yang punya hati juga gitu. betul. Tapi benar-benar dia udah nganggap dia kayak ya udah, kamu nggak punya empati, nggak punya rasa kemanusiaan, kamu nggak punya rasa simpati gitu. Um, jadi si jaksa penuntut umumnya itu udah kayak makhluk manusia yang paling benar menurutku gitu. Semua dihubung-hubungkan gitu. Dihubungkan tentang dia dengan ibunya gitu. Dan lagi-lagi fokusnya tidak kepada apa yang dilakukan oleh sama si tokoh utama, tapi yang menjadi persoalan buat mereka sebenarnya ketika menjatuhkan vonis pun bukan persoalan dia membunuh orang Arab ya, tapi lebih ditarik-tarik kepada dia nggak punya hati loh gitu. Ibunya aja diginiin gitu. Ibunya aja ketika meninggal dia nggak nangis gitu. Itu yang justru lebih dibesar-besarkan gitu. Dan sebenarnya kan di sini juga mungkin kamu mengkritisi apa ya, peradilan juga gitu. Bagaimana penghakiman masyarakat gitu. Bagaimana nilai-nilai itu juga gitu. Mungkin itu juga bagian dari kritiknya kamu melalui tulisannya di sini. Iya, dengan alur persidangan dia itu seolah-olah hakim kan ngambil sebab tidak Hmm. sesuai dengan konteks apa yang dilakukan dia. Justru seorang hakim ini membesarkan dan memberatkan hukuman dia itu melalui Mm-mm. kisah hidup dia yang dimana itu tidak ada urusan dengan kriminal yang dilakukan oleh si Mercio ini gitu. Ya bahkan Mm-mm. tidak Mm-mm. kontekstual gitu. Kita membahas tentang satu satu penembakan yang dilakukan justru itu dijadikan apa ya penyebab yang berurutan gitu oleh dia, makanya membunuh orang itu dengan kesewenang-wenangan ya, padahal di situ kalau ditelusuri kan dia menembakkan itu kan secara respon aja seperti kita dicubit gitu, dan ketika Mm-mm. dia yang saat itu megang tembak ada sinar cahaya matahari dan dia refleks gitu dengan Mm-mm. menembakkan itu, dan ketika ditembakkannya dia tahu udah mati, kenapa nggak kita tembak lagi gitu. Nah di situ nggak dibahas sebetulnya gitu, di situ nggak Mm-mm. dibahas, yang lebih disorotkan tentang ketidakacuan dia gitu. Si hakim Mm-mm. membacanya gitu kan. Si hakim ini Iya. membaca ketidakacuan terhadap sikap apa yang sedang menimpa keluarganya gitu. Kok Bahkan justru itu yang kebaikan-kebaikannya, terus gembor. mm-mm. Bahkan kebaikan-kebaikannya kepada, misalnya kepada si siapa tuh namanya, tetangganya yang selalu bawa anjing, Oh iya di rumahnya Salamano. Kebaikan dia Salaman anjing. kepada Salamano, terus bagaimana kesaksian yang disampaikan oleh Celeste yang bilang kalau dia itu orang baik, dia selalu bayar utang tepat waktu, dia bayar makan tepat Hmm, waktu, dia juga nggak pernah menyusahkan orang gitu-gitu ya. Itu semua iya nggak kan. dilihat gitu kan. Ya fokusnya memang udah ke satu itu aja gitu. Aku nggak tahu juga ya kenapa sampai fokusnya si jaksa itu ke situ gitu, atau kepada masyarakat pada masa itu yang ke situ gitu. Tapi mungkin itu tadi ya, sesuatu yang berbeda,
sesuatu yang tidak sama dengan keyakinan umum gitu. Sesuatu yang tidak sama dengan standar umum itu dianggap aneh, dianggap asing, dan kemudian dianggap berbahaya, sehingga dia harus disingkirkan gitu. Ya, Mungkin itu yang terjadi. Dan sehingga ya Hakim tanpa penjelasan dari sana dan sini gitu, nggak tanggung-tanggung memberikan hukuman mati itu, apalagi mengatasnamakan seluruh rakyat Perancis gitu. Ya, dia lebih ke ngambil sebabnya itu dari pengalaman hidup yang dianggap buruk, padahal apa verifikasinya sehingga itu buruk gitu. Ketika dia dianggap acuh tak acuh, padahal dia bukan kriminal di saat itu, nggak ada kesan gitu. Nah, bagaimana kan di situ ada faktor budaya juga masuk ke ruang pengadilan gitu. Ya bagaimana ya rasionalitas itu tidak digunakan di dalam satu putusan tertentu, sehingga ya Albert kamu menganggapnya ini bahwasanya kesia-siaan gitu. Ya apa gunanya ketika kita capek-capek berdebat ataupun kita terus mengungkapkan sesuatu itu, bahwasanya ya aku jujur apa yang terjadi itu memang bukan kusengaja gitu. Namun kan tugas dari seorang hakim ini dan tim-timnya untuk meneliti, bukan dari unsur latar belakangnya. Ini kan lebih ke psikologi dibahasnya gitu, nggak secara sosiologi dia di masyarakat bagaimana secara keseluruhan. Ya sampai-sampai dia dihubung-hubungkan tentang spiritual dia gitu. Bahkan dimasukkan seorang pendeta untuk memberikan satu konsultasi untuk dia. Ya, dia udah mempunyai satu renungan tertentu gitu, bahwasanya tentang satu. Halo Kak. Oh, jaringan. Oke, mungkin pemirsa jaringan dari Eka sedang mengalami gangguan. Tentunya tadi ya ada 40 menit kita melangsungkan pembicaraan buku Orang Asing dari Albert Camus. Dan di situ kita telah memberikan satu perspektif dan pengalaman kita saat membaca buku itu seperti apa. Barangkali kita sedang menunggu ke Eka untuk dapat bergabung lagi. Mana ke Eka? Baiklah. Mungkin untuk teman-teman yang hadir di sini boleh untuk memberikan pertanyaan ataupun juga pendapat, barangkali yang juga membaca buku Orang Asing, silakan tuliskan di kolom komentar gitu. Maaf, aku terlempar. Halo Kak. Maaf, aku terlempar barusan. Oh, udah 45 menit juga tadi kita melangsungkan ya Kak. Siap, iya. Kawan-kawan yang mungkin udah baca Orang Asing boleh ngasih tanggapan juga atau ngasih pengalaman membacanya gitu, atau sharing sesuatu gitu. Silakan. Tapi Kim, karya kamu Kak. ini kan ini karya yang membawa kamu mendapatkan juga penghargaan Nobel sastra juga kan ya. Dan dari yang aku baca juga, apa yang membuat karya ini juga menjadi banyak dibicarakan, karena kan di sini kamu selain bicara soal absurdnya tadi ya, absurdismenya tadi,
di sini juga kamu mengangkat tokoh-tokoh yang tidak berasal dari kaum borjuis gitu. Kalau misalnya karya sastra Prancis yang sebelum-sebelumnya kan banyak itu yang ngomonginnya itu tentang kehidupan kaum borjuis gitu ya, kaum bangsawannya gitu. Tapi kan di sini tokoh yang diangkat oleh kamu ini juga seseorang yang berada di luar tatanan masyarakat yang borjuis tadi gitu. Dia mengangkat satu tokoh si Mersu itu tadi juga dia dari kelas pekerja ya, dia pekerja gitu. Dia juga tinggalnya bukan di Perancis sana, tapi dia di Aljazair Perancis gitu kan ya, negara koloni gitu kan ya, dia tinggal di sana. Kemudian dia masyarakat biasa, orang-orang yang berada di sekitarnya juga ada tokoh Salamano, kakek tua tadi yang tangannya berkerak-kerak, punya anjing yang juga kurian gitu kan ya. Kemudian dia juga punya teman si Raymond itu juga kerjanya, walaupun dia bilang kerja di toko besar, tapi menurut orang dia kerjanya nggak jelas gitu-gitu kan ya. Jadi ini juga yang membuat kamu itu tampil menghadirkan sebuah karya sastra yang berbeda. Di samping ide dan gagasan yang disampaikan, tawaran absurdnya tadi, bagaimana memandang kehidupan gitu kan ya. Tapi itu tadi juga dia menghadirkan tokoh-tokoh yang mungkin selama ini tidak digubris, tidak dilirik, tidak diperhatikan, tidak diangkat ke dalam sebuah karya sastra, dan tidak dijadikan sebagai tokoh utama yang berbicara gitu, yang menarasikan, yang menyuarakan gagasannya gitu. Tapi di sini tokoh-tokoh yang tidak diperhitungkan tadi itu mengutarakan gagasannya. Mereka hidup, mereka menyampaikan ide-ide tadi itu gitu, dan itu yang membuatnya berbeda. Itu sih menurut yang aku baca juga nih Kim, bukan menurutku ya, karena aku iya, memang menurut kakek itu yang udah jernih Kak gitu. Dia mulai karya tentang orang asing ini memakai satu figurannya lepas daripada umumnya gitu. Dia mulai aja udah dari situ gitu. Bagaimana figurnya ini dari kelas terbawah, ya digambarkan juga tentang realita yang terkini gitu, tanpa ada sandaran bagaimana kemasan-kemasan ataupun hiasan-hiasan tertentu gitu. Ya biasanya kan hiasan-hiasan itu cenderung dengan banyaknya kaum borjuis gitu. Dia menampilkan realita real apa yang sedang terjadi, meskipun itu dalam berbentuk fiksi gitu. Makanya pembeda itu dihadirkan dia dari sejak dia menuliskan buku ini gitu. Bahkan dalam isinya itu jelas mengungkapkan gitu siapa ini Marcio dan apa kaitannya gitu dalam kehidupan hari-hari di era teknologi yang semakin berkembang di masa buku yang digambarkannya gitu Kak. Ini karena berbahasa Prancis, nama tokohnya pun kadang-kadang awak mikir apa ya bacanya ya. Ini salah baca, salah bilang nggak ya awak ya? Iya. Ya, itulah kekhasan dari Prancis. Iya, udah hampir 1 jam juga ya Kak. Ya, kita melangsungkan pembicaraan ini. Ya, barangkali ini sebagai tali silaturahmi antar literasi lah mungkin Kak, dimana kita juga di Labuan Batu Selatan berterima kasih kepada Kak Eka dan kawan-kawan dari Ngobrol Buku juga yang selalu konsen gitu mendedikasikan, berbagi dan singgah kepada komunitas-komunitas yang hari ini juga melangsungkan soal-soal literasi. Ya, mengingat ya di Sumatera Utara ini ekosistem tentang literasi ya seiring berjalannya waktu ini kenapa nggak dicuatkan juga gitu. Dan Kim membacanya hari ini Ngobrol Buku udah terus melangsungkan itu. Salut untuk teman-teman gitu Kak. Dan untuk Kak Eka ya jangan capek lah ataupun bosan lah gitu. Sewaktu-waktu barangkali ada waktunya untuk main ke ruang ekspresi gitu. Ya, ditunggu juga lah kehadiran secara offline, bukan hanya online gitu. Siap, siap. Aku juga makasih ya udah diajakin. Nanti kita kapan-kapan cari pilih-pilih buku lagi, terus kita obrolin lagi atau Oke Kak. Siap. Oke Kak. Baiklah, sampai di sini dan terima kasih untuk Kak Eka. Semoga ke depan kita dapat melangsungkan pembicaraan ini lagi. Terima kasih Kak Eka. Thank you Kim. Makasih ya semuanya. Halo. Dadah.
Sampai jumpa, Kak. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Baiklah.